warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Maharani Salsabila Irawan dengan NIM 23134174 kelas BKI 6E. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai learning journal pada pertemuan ke-13 mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Teman-teman, pada pertemuan ke-13 kali ini, kelas dimulai seperti biasanya, yaitu dengan berdoa, lalu absensi, dan dilanjut dengan sesi penampilan public speaking yang dibawakan oleh ketiga rekan saya yang terpilih, yaitu Nazwa Ramadhani Fitri, Mutamimah, dan Elia Muflihah. Mereka membawakan penampilan public speaking dengan sangat luar biasa, informatif, menarik, dan juga menyenangkan. Setelah sesi penampilan public speaking pun selesai, lalu dilanjut dengan sesi penampilan presentasi yang dibawakan oleh kelompok 3 dengan judulnya yaitu Perbedaan dan Persamaan Ceramah dan Motivasi serta Praktik Menyusun Pesan atau Bahasa Motivasi atau Persuasif. Pembahasan yang pertama dibawakan oleh Siti Nurul Apipah dengan subjudul Perbedaan antara ceramah dan motivasi. Terdapat beberapa perbedaan antara ceramah dan motivasi, yaitu yang pertama, ceramah lebih berfokus kepada ilmu dan nasihat, sedangkan motivasi bertujuan untuk membangkitkan semangat untuk bertindak. Yang kedua, isinya, ceramah lebih menekankan pengetahuan dan penjelasan, sementara motivasi lebih kepada inspirasi dan kekuatan mental. Yang ketiga, ceramah disampaikan secara formal dan teratur, sementara motivasi lebih dinamis, emosional, dan persuasif. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, ceramah bersumber dari teori, ajakan, dan fakta, sementara motivasi lebih banyak menggunakan pengalaman hidup dan kisah-kisah inspiratif. Pembahasan yang kedua yaitu dibawakan oleh Riana Pratiwi dengan subjudul Persamaan antara ceramah dan motivasi. Terdapat juga beberapa persamaan antara ceramah dan motivasi, yaitu yang pertama, sama-sama bertujuan untuk mempengaruhi audiens. Yang kedua, disusun dengan alur yang jelas, yaitu terdapat pembukaan, isi, dan penutup. Lalu yang ketiga, membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Yang keempat, materi yang disampaikan menyesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan audiens. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berorientasi pada perubahan audiens, meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pembahasan yang ketiga yaitu dibawakan oleh Dea Upera Amzaini dengan subjudul Pengertian Pesan. Pesan atau message adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik itu secara langsung maupun melalui media komunikasi. Pesan dapat berbentuk verbal, yaitu lisan dan tulisan, dan nonverbal, yaitu seperti ekspresi, gestur, dan simbol. Lalu isi dari pesan ini sendiri yaitu berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, motivasi, dan nasihat. Pembahasan yang keempat dibawakan oleh Fairuz Kenzi Ramadan dengan subjudul Menyusun Pesan. Pesan sangat berkaitan dengan komunikasi. Proses komunikasi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara individu tersebut menerima, mengolah, dan menafsirkan pesan. Dalam komunikasi, setiap individu dapat memberikan makna yang berbeda walaupun pesan yang diterima itu sama. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh sensasi,
persepsi, memori, dan juga proses berpikir. Oleh karena itu, dalam public speaking, seorang pembicara harus mampu menyusun pesan dengan jelas, menarik, dan menyesuaikan dengan karakter audiens agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif serta mampu mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku dari pendengar. Pembahasan yang kelima dibawakan oleh Dewi Sri Wahyuningsih dengan subjudul Pengertian Motivasi. Motivasi ini dapat diartikan sebagai daya penggerak yang membuat seseorang bertindak, berusaha, dan juga bersemangat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pembahasan yang keenam dibawakan oleh Mutamimah dengan subjudul Bahasan Motivasi dan Langkah-langkah, yaitu yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan motivasi, yang ketiga mengenali audiens, yang keempat mengumpulkan bahan motivasi, yang kelima menyusun kerangka bahasan, dan yang terakhir yang keenam yaitu menggunakan bahasa persuasif. Pembahasan yang ketujuh dibawakan oleh Amalia Nabila dengan subjudul Pengertian Persuasif. Persuasif merupakan komunikasi yang dimana pesan-pesan ini disampaikan dengan memiliki harapan untuk dapat mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku dari pihak penerima. Terdapat dua unsur persuasif, yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator sebagai seseorang yang memberikan informasi dan seseorang yang mempengaruhi, sedangkan komunikan sebagai seseorang yang dipengaruhi atau audiens. Selanjutnya, pembahasan yang ke-8 yaitu pembahasan terakhir dibawakan oleh Elia Muflihah dengan subjudul Langkah-langkah membuat teks persuasif. Yang pertama yaitu menentukan tujuan ajakan, yang kedua yaitu menggunakan bahasa ajakan, yang ketiga yaitu menyajikan fakta dan pendapat dari para ahli, yang keempat yaitu menggunakan kata ganti kita agar tidak ada pembeda antara dirinya dengan para pembaca. Yang kelima, memilih diksi yang tepat. Lalu yang keenam, menggunakan bahasa yang emotif. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, membuat isi yang dramatis dan mendukung. Teman-teman, tadi adalah pembahasan materi yang dibawakan oleh kelompok 3. Lalu sesi presentasi pun selesai dan dilanjut dengan sesi foto bersama untuk dokumentasi di setiap pertemuannya. Setelah itu perkuliahan pun berakhir dan kita pulang kurang lebih pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Baik, kira-kira itu tadi pembahasan Learning Journal pada pertemuan ke-13 mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Saya Maharani Salsabila Irawan pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.